para penikmat bisnis dimanapun kalian berada. Bersama gue Bima di sini, and welcome to Behind Channel. Oke guys, kali ini kita berada di area yang agak jauh nih dari Jakarta. Kita berada di perumahan Greenside Residence di daerah Karawang Timur. Nah, kali ini gue akan ngebahas salah satu usaha yang unik, yaitu cuci sepatu dengan nama Aran Shoes and Apparel Care. Oke, kalau gitu kita langsung aja menuju ke lokasinya. Let's go! Guys, rumahnya di sini dia tuh usahanya unik, jadi di dalam rumah dia buat usaha cuci sepatu. Yuk kita langsung ketok-ketok. Assalamualaikum. Permisi, kita dari Behind Channel mau kulik-kulik informasi nih terkait usaha Mas Aran Shoes dan Apparel Care. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa ya? Bapak Tri Nur Arifin. Tri Nur Arifin, kalau boleh tahu bertindak sebagai apa nih? Ini saya sebagai owner. Sebagai owner langsung? Wah, oke banget. Berarti kita langsung bisa berbincang-bincang dengan Mas Tri Nur Arifin ya, selaku owner langsung dari Aran Shoes and Apparel Care. Oke, kalau begitu, let's go. Boleh nih kita langsung? Silakan. Oke, mungkin di dalam kali enaknya ya. Let's go. Oke guys, kali ini kita sudah berada bersama dengan Mas Tri Nur Arifin. Nah, Mas Tri Nur Arifin ini adalah pemilik langsung dari Aran Shoes and Apparel Care. Nah, luar biasa nih. Usaha ini tuh bergerak di bidang, kalau kita bahasa awamnya tuh cuci sepatu ya. Iya, cuci sepatu. Nah, tapi dia bukan cuma cuci sepatu, tapi dia juga ada stroller, kalau bisa kita lihat di sini, dan juga bisa cuci helm juga. Wow, menarik kan? Nah, Mas Tri, sebelum kita memulai interview ini, kita akan menggunakan masker ya. Masker ini juga kita untuk mendukung pemerintah untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19. Nah, Mas Tri Nur Arifin, ini usahanya menarik banget nih, kita pengen tahu banyak nih ya. Tapi sebelum kita menuju ke arah modal, omset dan cost dan lain-lain, boleh nggak sih kita tahu nih, dulu gimana sih latar belakangnya kok bisa tiba-tiba kepikiran untuk buka usaha ini? Dan ini di rumah ya Mas ya? Iya, ini di rumah kita. Oke, boleh diceritain Mas. Jadinya dulu awalnya kita buka laundryan pakaian. Oh, laundry, awalnya laundry. Iya, laundry pakaian. Kemudian? Tapi di dalam laundry pakaian itu kita kembangin ke arah shoes, ke arah sepatu. Oh, jadi setelah laundry, nambah lagi untuk cuci sepatu. Cuci sepatu. Oke, kemudian? Nah, waktu bulan Desember, kita memutuskan untuk tutup itu laundry. Oh, laundrynya tutup? Iya. Setelah berapa lama tuh Mas? Laundry udah berapa lama? Baru sekitar 6 bulan. Oh, kenapa tuh Mas? Kalau boleh tahu kenapa tuh laundry? Karena tadinya mau fokus ke arah kerjaan. Oh, sambil kerja nih? Iya. Kalau boleh tahu Mas Tri Arifin, Mas Tri ini kerja di mana nih? Saya kerja di jadi pengajar dosen di universitas swasta. Oh, jadi Mas Tri Nur Arifin ini adalah dosen di salah satu universitas swasta. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, ini berarti cuma satu cabang ini, di rumah satu ini aja? Iya, untuk saat ini sih kita cuma ada di sini. Oke. Tapi kita berplanning, insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan kita buka outlet di tempat yang strategis. Oke, luar biasa. Untuk mencangkup banyak lagi customer. Oke. Nah, kalau boleh tahu ceritanya dulu itu udah bisa langsung nih kan? Cuci sepatu nggak sembarangan dong? Iya. Cuci sepatu, cuci stroller, helm ini nggak sembarangan guys. Pasti ada skillnya. Iya. Nah, dulu awalnya tuh gimana belajarnya? Apa diajarin? Atau lihat di YouTube? Atau apa gimana? Belajar dari komunitas, kan ada komunitas komunitas cuci sepatu ya? Laundry sepatu itu ada komunitasnya, terus diajarin. Oke. Cuma via chat. Terus di situ banyak teman-teman. Ada teman-teman juga. Kan kenal banyak teman. Oke. Akhirnya dari teman-teman itu berkunjung, main sekalian diajarin. Mungkin berkunjung, main sekalian diajarin dan dikasih tahu semikal-semikalnya. Baik ya, mereka baik-baik banget berarti di sebenarnya itu ya. Laundryan itu atau Shoes Care itu sebenarnya mereka tuh bukan bermusuhan.
tapi mereka tuh berteman baik. Luar biasa. Nah, Walaupun sesama ini ya, walaupun mereka sama-sama jualnya Iya. dalam tanda kutip mereka jualnya jasanya tuh sama, tapi mereka juga tidak saling memakan atau membunuh satu sama lain. Enggak. Mereka saling mendukung. iya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen juga buka nih, ini salah satu solusi juga. Jadi masuk ke dalam suatu komunitas cuci Iya. sepatu tadi, kemudian kalian bisa di situ apa ya istilahnya minta tolong lah ya dalam tanda kutip untuk diajarin nih cara-caranya seperti itu. Iya. Atau menggali informasi seperti itu. Lebih tepatnya sih menggali informasi, Menggali karena informasi. kalau kita minta Mungkin mereka juga sibuk ya. sibuk. Iya, sibuk juga. Tapi kadang-kadang mereka nge-share, kita lihat kumpulin informasi itu. Kumpulin informasi seperti itu, betul, mantap sekali. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, Aran Shoes and Apparel Care, apa aja sih produk-produk yang Mas Tri ini berikan nih? Apa aja sih yang disajikan gitu kepada customer? Di kita tuh bisa cuci sepatu, Oke, bisa cuci sepatu, helm. cuci helm. Helm pun kita menerima helm yang lumayan bermerek, Ini bisa car seat, ya apa sih, stroller, terus car seat, tempat duduk bayi yang di Tempat mobil, duduk, betul, ya. betul. Terus waktu itu juga kita bisa box bayi, Box bayi untuk Ya. tempat tidur. bayi yang Bisa itu juga. box. Terus tas, Pernah juga tas juga. Iya. Wah, itu tas juga itu sensitif tuh ya, karena Nah. ada tas yang mahal ya kan. nah itu. Itu. Dan juga kita tas nggak sembarang nyuci, karena kalau sembarang nyuci bisa luntur. Betul sekali, bisa rusak kalau tas tuh. Betul. Dan tapi di situ kita juga buka nggak cuma cuci doang, kita juga bisa cat tas atau ngecat lagi Oh, iya? sepatu. Ya, Cat dalam artian merubah warna atau memperkuat warna. bisa merubah dan bisa Wah, memperkuat. luar biasa nih Aran Shoes ini. Nah, kalau boleh tahu nih, dari semua produk-produk yang tadi dijual tadi, boleh tahu nggak sih misalnya cuci sepatu tuh berapa harganya? Untuk stroller berapa? Untuk helm berapa? Boleh dikasih tahu nggak informasinya kepada teman-teman? Kalau untuk sepatu sendiri, Hmm? kita mulai dari 35.000. Oke, untuk sepatu 35.000. Iya. Itu yang gimana tuh? Ya. Kategorinya seperti apa? Standar masih bersih doang, nyuci doang. Nyuci doang. Oke. Ya, tapi kalau misalnya solnya warnanya kuning gitu, Oh, kan ada yang sepatu putih, sol bawahnya kuning, ya. itu kita putihin bisa, mutin lagi. Jadi yang Oh. kuningnya itu kita cuci biar jadi putih lagi. Bersih lagi, putih lagi. Itu beda lagi treatmentnya. Oke. Harganya mulai dari 50.000. Oke. Terus misalnya sepatu itu mau dicat, bisa juga startnya mulai dari 90.000. mau dicat. Misalnya sepatunya itu udah karena sering dipakai, warnanya udah kusam. Kusam, oke. Waktu itu pernah customer ada warnanya udah kusam, dia pengen dicat lagi biar warnanya lebih bagus. Oh, bagus lagi. dicat. Oke, luar biasa. Jadi bagus lagi tuh sepatunya. ini Itu yang berapa pasti. tadi harganya? Mulai dari 90.000. 90.000, luar biasa. Udah jadi kayak baru lagi dong ya, Iya, insya Allah ya. insya Allah. Amin. Oke, kemudian setelah cuci sepatu tadi ada cuci helm mungkin. Nah, Gimana tuh? Kalau helm itu kita bedain yang tadi, kalau yang apa sih, merek-merek tertentu Ya. harganya startnya adalah 50.000. Oke, 50.000 untuk helm. Iya. Yang itu yang murah atau yang harga merek mahal tuh? Yang bermerek Bermerek mahal. startnya 50.000. Startnya, oke. Tapi kalau yang helm rumahan Oke. kita mulai startnya 25.000. Oke, 25.000, murah ya, cukup murah juga di sini. Iya. Oke. Nah, kemudian untuk cuci stroller nih. Stroller ini kita ada beberapa kategori, kan ada yang kecil, strollernya besar, Benar. sedang besar. Betul, betul. Nah, itu kita startnya mulai dari 65.000. Untuk stroller. Untuk stroller. Itu berarti kecil mungkin ya? Ya, 65.000 itu yang kecil. Oke. Kita startnya itu karena nggak terlalu besar-besar amat kalau yang kecilnya. Oke. Terus Kalau semakin besar berapa tuh range-nya? range-nya untuk saat ini 75 sampai 85. Oke, Jadinya, 75 sampai 85. Iya. Oke. Oke, kemudian kalau tas tadi ini termasuk yang sensitif karena tas saya tahu nih, tas-tas wanita kan kalau salah cuci bisa rusak nih. Nah, itu berapa tuh kalau tas? tas itu juga berbagai macam. Yang standarnya aja kita startnya mulai dari 30.000. Itu tas yang biasa lah ya. Yang biasa yang buat berangkat sekolah lah gitu. Oh iya, tas untuk sekolah seperti itu. Ya, tapi kalau leather yang bahannya leather atau kulit Oh. itu kan beda lagi. Oke, itu kena berapa tuh? Itu sekitar 40.000-an. Itu sekitar 40.000-an. Oh, tapi masih termasuk murah ya, untuk terjangkau gitu Iya. harganya ya. Oke, kan tadi kita udah tahu nih harga-harga dari produk atau jasa yang diberikan oleh Mas Tri Nur Arifin nih. Nah sekarang Mas Tri,
untuk keunikannya, apa aja sih nih keunikan dari Aran Shoes ini dibandingkan sama cuci-cuci sepatu lain tentunya? Apa sih yang bisa Mas Tri berikan? Keunikan kita adalah kita itu punya moto kepuasan customer nomor 1. Jadi kalau misalnya customer tidak puas nih, kurang bersih, menurut dia kurang bersih, bisa komplain ke kita, balikin ke kita, dan kita cuci ulang tanpa kena biaya sedikit pun. Luar biasa. Alias 0 rupiah. Oke. Terus kita juga ada fasilitas antar jemput, pick up delivery. Itu hitungannya gimana tuh? Hitungannya kita punya gratis pick up delivery itu maksimal 5 km, radius 5 km dari kita. Oke. Jadi kalau 5 km gratis? Iya, kita diambil, diantar lagi? Iya. Luar biasa. Tapi kalau di atas 5 km gimana, Mas? Kalau misalnya di atas nih, lebih dari 5 km, itu mungkin kita kenakan biaya, tapi nggak mahal-mahal banget. Oke, berapa tuh? Tentatif tergantung jaraknya kan. Oke, tergantung jarak. Ya. Contoh 10 km berapa, Mas? Ya, 10 km bisa kita kenakan biaya 15.000. Masih murah ya? Iya, karena untuk kita ambil pick up, terus kita pulang cuci, kita delivery. Murah banget. Bahkan itu kalau 2 kali perjalanan, kalau bisa kita ambil rata-rata 7,5 ya. Iya. 10 km kan. Ya itu. Tapi Mas, ada tuh ya case-case yang dia tuh jauh banget dan dia minta di pick up dan diantar lagi. Ada itu, Mas? Ada. Oke. Waktu kemarin itu dia nyucinya itu cuma 65.000. Nyucinya 65.000. Nyuci apa dia? Dia nyuci stroller. Oh, stroller. Oke. Iya. Nyucinya cuma 65.000. Oke. Tapi dia mau bayar biaya pick up delivery-nya itu sekitar 70.000. Di mana lokasinya tuh, Mas? Lokasinya kurang lebih sekitar 40 kilo dari sini. 40 kilo, guys. Iya, jadinya kalau naik motor itu kita nggak berhenti. Sejam tuh nggak berhenti baru nyampe tempatnya. Dan itu Mas Tri lakukan ya? Iya. Demi memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik, dan kita juga nggak cuma pelayanan, kualitas kita kasih yang terbaik. Betul. Berarti dia tuh udah percaya banget nih sama Aran Shoes, karena bahkan sejauh itu dia mau bayar ongkirnya lebih mahal dari biaya cucinya. Luar biasa, Mas Tri. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Orang-orang awam nih yang pengen mulai usaha ini kan pasti pengen tahu banget. Modalnya apa sih? Apa sih yang dia harus beli? Perlengkapannya apa aja sih awalnya ketika kita mau buat usaha cuci sepatu ini? Awalnya sikat khusus sepatu. Oh, beda tuh. Beda. Khusus sepatu beda. Itu belinya di mana, Mas Tri, waktu itu? Di online banyak sekarang. Oh, ada. Di online shop sekarang udah banyak yang jual. Dan itu pun banyak jenis-jenisnya. Kalian juga harus pilih yang terbaik, yang kalian mau buat awal, mungkin yang standar dulu. Itu beda-beda ya, Mas? Beda. Misalnya sepatu bahan apa, sikatnya beda? Iya, karena kalau kita salah treatmentnya, bisa-bisa sepatu itu malah rusak. Oke, boleh dikasih tahu nggak sedikit-sedikit tipsnya? Misalnya bahan kulit, misalnya sepatu, dia sikatnya apa namanya? Kalau kulit, kita pakai yang katanya sikatnya sikat bulu kuda. Dia lebih halus. Luar biasa, oke. Dan kalau kulit itu, beda lagi treatmentnya, nggak boleh banyak air. Nggak boleh banyak air? Kalau bisa minim banget air. Minim banget air, oke. Kalau bisa tanpa air. Kalau bisa tanpa air, justru yang kayak lotionnya itu aja, Mas. Iya. Kalau nggak salah, dulu gue pernah ini juga bersihin sepatu kulit. Itu bersihin doang, tapi kan nodanya belum tentu angkat. Oh iya, benar-benar luar biasa. Karena ada di kulit itu juga ada noda jamur. Untuk kita bisa gimana caranya bisa bersihin. Oke, keren. Customer kan taunya harus bersih. Iya, betul. Oke, kemudian kalau sepatu-sepatu yang biasa mungkin bisa mungkin pakai sikat yang standar. Kalau kalian cari di marketplace, ada yang sikat standar yang buat sepatu. Terus cleanernya itu kalau kita nyebutnya cleaner, kalau enggak namanya sabun sepatu. Kalau enggak cleaner, itu juga banyak mereknya. Sekarang udah produk lokal udah banyak. Udah banyak produk lokal. Oke. Nah, untuk cleanernya sendiri itu gimana tuh? Harganya range kurang lebih berapa, Mas? Ya, range-nya di atas 80, ada yang 100, tapi yang merek-merek terkenal sekarang udah nyampe 100. Sampai 100 ribuan? 100 itu kemasannya yang kecil. Sekitar berapa tuh? 250 mili. Luar biasa. 250 mili, dan pemakaiannya juga kita nggak bisa langsung dibuang, tumpahin. Nggak bisa? Nggak bisa. Ditetes-tetesin, disikatnya, kalau nggak ditetesin, jadinya mainannya per tetes. Oke, mainnya per tetes. Kalau satu botol, kalau boleh tahu nih, itu bisa buat berapa sepatu sih bersihin?
Mungkin beda-beda ya, Beda-beda. tergantung motornya juga ya. Iya. Oke, tapi kurang lebih bisa Kurang lebih itu sekitar 25 sampai 35 sepasang sepatu ya, sepasang sepatu. pasang sepatu. Oke, luar biasa. Nah, terus selain tadi sikat, kemudian cleaner, apa lagi Mas yang kita butuhkan? Nah, kita butuhin lapnya namanya lap microfiber. Oh, harus microfiber, nggak bisa yang biasa tuh? Enggak. Kanebo nggak bisa kanebo? Jangan. Oh, jangan ya, kanebo jangan. Kalau bisa yang microfiber karena kan selatnya halus. Oke. Terus Kurang lebih berapa sih itu kalau di online? Ada sih, pernah Ada. lihat tuh di online. Tapi kurang lebih berapa Mas? kurang lebih kayaknya ada yang 20.000, 10.000, tapi tergantung besarnya. Oke, tergantung besarnya. Ada yang dia ngasih murah, ternyata pas dilihat spesifikasinya kecil. Oke, ya benar tergantung gedenya juga. Nah, Pak. kita juga harus jeli ngeliat dulu spesifikasinya. Oke, benar. Oke. Microfiber tuh untuk lap ya. Kemudian Nah. ada lagi nggak? Mungkin untuk standarnya itu aja. Oh, standar perlengkapan atau kitnya itu ya, sikat, cleaner, dan lap. Dan satu lagi, Apa lagi tuh? udah bersih harus wangi. Udah bersih harus wangi. Jadi Berarti dipakai parfum. ada parfum sepatu ada. Ya, parfum Ah, sepatu. Haikal aja nggak pakai parfum, tapi sepatunya ini pakai parfum, luar biasa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadinya parfumnya itu juga nggak sembarang parfum. Jadinya parfum itu harus ada antibakterinya. Karena kan sepatu suka kotor tuh, banyak bakteri. Yang bikin baunya itu kan bakteri. Betul. Pas kita udah bersihin, kita semprot biar bakterinya mati, biar wangi lagi. Betul. Berarti bagian dalam biasanya. Iya, yang- kita semprotnya biasanya fokusnya di bagian dalam. Benar. Jadi itu kurang lebih berapa tuh kalau parfumnya tuh? Parfum sekarang udah startnya sekitar 50.000 Sekitar 50.000-an. per 100 mili. Oke, jadi kalau kita hitung-hitunglah modal awal dasarnya untuk membuat cuci sepatu ini murah ya. Murah. 50.000 untuk sikat, anggaplah. Anggap paling mahal 100.000 lah sikat yang bagus banget, 100.000. Ya kan? Tapi mungkin ada beberapa sikat tadi, ada yang bulu kuda, ada yang sikat biasa. Oke, kita ambil 100 sampai 150.000. Kemudian untuk cleanernya tadi kurang lebih ambil yang bagus ya, 100.000 lah. Kalau yang paling bagus ada merek luar. Ada merek luar lagi berapa tuh? 200.000 mungkin? Bisa 300.000 Bisa 300. Oke, kita ambil average dari 200.000. Kemudian lap microfiber kurang lebih tadi 50.000. Iya. Kemudian terakhir adalah parfumnya 50.000. Jadi kurang lebih dengan modal kurang lebih kalian nih 500 atau sampai 700.000 udah bisa nih Sudah. membuka usaha dari cuci sepatu ini. Tapi sebenarnya bukan cuma modal doang. Betul. Apalagi nih Mas? Yang paling mahal adalah teknik. Itu dia. yang Ilmunya gua tunggu. Jawaban itu yang gue tunggu tadi. Teknik. Ya. Karena kita bisa beli semua, tapi kita juga harus punya teknik. Karena kalau sembarang teknik kita bisa merusak Betul. si sepatu itu. Betul guys, jadi pertama kali kalian harus menggali informasi dari komunitas tadi ya, belajar tekniknya seperti apa, untuk tipe jenis sepatu seperti apa dan lain-lain. Dan sekarang pun zaman sekarang udah banyak training. Udah banyak juga Training sepatu, tas sekarang yang kayak langsung trainingnya itu langsung sekalian praktek. Jadinya nanti pertama datang dikasih informasi dulu, Oke, teori-teori. teori dulu, habis itu nanti kalian langsung praktek di tempat. Ada tuh ya, udah ada banyak yang Itu sekarang udah banyak banget yang menyediakan yang mengadakan training seperti itu. Oke. Tapi karena semenjak COVID ini, training itu udah tidak ada, adanya yang online. Ini paling adanya training online. Iya, berarti nggak bisa praktek langsung mungkin, Pak. Paling dicontohin seperti itu. Nah, Karena iya. kan lewat Zoom, Webex seperti itu ya. Ya, tapi kalau yang langsung itu juga ada, tapi sekarang juga harganya udah bervarian tergantung. Kurang lebih berapa sih pelatihan-pelatihan? Pelatihan sepatu itu paling murah itu 350.000. Oh. Itu tapi udah dapat perlengkapan. Oh, udah Plus dapat perlengkapan kit juga. plus cleanernya biasanya. Oh, oke. Jadi untuk modal awal lumayan lah, dapat ilmunya juga. Nah, Mas Tri, kalau sekarang kita masuk ke omset nih. Nah, ini cukup menarik nih. Pasti teman-teman juga pengen tahu nih, kisaran omset yang didapat Mas Tri ini berapa sih dari usaha ini gitu. Mungkin boleh diceritain nih, sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kalau sebelum pandemi mungkin yang masuk ke kita cuma seminggu beberapa orang. Sepatu ini Iya. random apa Random ya? lah, Nggak bisa di ini ya? nggak bisa karena kadang ada yang mau nyuci sepatu, Iya, stroller. Bener. Ini kita random. Hmm. Terus semenjak COVID, alhamdulillah malah meningkat kita. Oke, jadi sebelum pandemi tadi kurang lebih berapa tuh kalau bisa dirata-rata lah Mas dalam sebulan? Sebelum pandemi itu perharinya kita bisa dari 35.000 sampai 200.000. 35.000 sampai 200.000. Ya, waktu itu juga ketika si Aramsus ini juga baru ini ya, fokus-fokusnya tuh di Februari kalau Iya, nggak salah, ya, itu benar. perharinya. Iya, Tapi oke. semenjak COVID, alhamdulillah
kita meningkat. Justru setelah COVID meningkat. Iya. Nah, ini menarik nih. Kan biasanya kalau usaha-usaha lain tuh sebelum pandemi oke, setelah pandemi drop biasanya. Nah, ini meningkat ya. Kalau kita malah meningkat. Luar biasa. Di pandemi ini alhamdulillah kita meningkat, yang tadinya 35.000 sampai 200.000, Hah? kita bisa mencapai 400.000 Dalam sehari, Mas. Iya. Luar biasa, guys. Malah karena berarti ketika masa pandemi ini justru orang apa ya? Males pengen nyuci sepatu langsung aja gitu ya, langsung pakai jasa online gitu ya. Ya, mungkin mereka malas keluar karena takut. Mungkin juga karena mereka malas keluar juga gitu ya. Oh, luar biasa. Nah, berarti guys, bayangin aja kalau sehari ini misalnya bagus terus gitu ya, 400.000 terus, amin ya. Amin. Nah, kalau dikali 30 hari berarti kurang lebih omsetnya adalah 12 juta rupiah. Wow. Di rumah Iya. modalnya kurang lebih cuman berapa tadi, 600-700 ribu ya, luar biasa. Oke, Mas Tri, nah sekarang tadi kalau kita udah ngomongin offset yang luar biasa lumayan nih tadi itu 12 juta guys. Nah sekarang kita pengen tahu nih, kalau kita usaha cuci sepatu seperti ini tuh costnya apa aja sih yang harus dikeluarkan? Sebenarnya cost-nya itu kayak tadi, cleanernya yang pasti itu bakal beli lagi kan. Oke. Cleaner, Oke. sabunnya. Terus parfum yang pasti bakal beli lagi. Oke, parfum, cleaner. Jadi itu bahan baku lah ya. Nah, yang iya. kita akan putar terus ya. Oke. Terus sama kayak anti jamur. Oke, untuk anti jamurnya seperti Iya, itu. anti jamur kan. Dan sebenarnya ada kayak cost buat plastik sepatu misalnya kalau buat packingnya. Oh iya bener, ada packingnya juga ya. Iya. Itu berapa sih kalau plastik gitu? Plastiknya itu yang udah plus sablon merek kita, Oke. itu bisa nyampe 400 sampai 500.000. Satu gulung. Satu gulung isi 100-an. Oh jadi bisa untuk 100 piece gitu ya? Iya, 100 plastik. 100 plastik. Oke. Terus kalau misalnya ini stroller, ini biasanya kita pakai plastik yang gulungan, yang wrapping. Oh wrapping ya? Plastik wrapping itu kita pakainya yang satu gulung itu 250.000 satu Untuk gulungnya. jadi tergantung ukuran juga kalau itu ya? Iya. Karena digulung seperti itu ya? Ya mungkin kalau satu gulungan itu bisa nyampe sekitar 3 sampai 40 stroller. Kemungkinan 30 Iya. sampai 40 stroller. Oke, Karena saya juga nggak ngitungin, perkiraan tuh sekitar Iya. 30 sampai 40 ya stroller. memang, karena wajar lah, karena kan beda-beda nih ukurannya gitu. Iya. Jadi kalau 30 sampai 40 stroller dengan harga 250.000, kurang lebih ya 5 ribuan lah ya satu package untuk Iya. bungkus ini gitu ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak kos-kos lainnya? Ini apa sih, silika gel itu buat kalau kita kayak misalnya beli sepatu baru kan ada tuh pengawet Iya benar. ya Itu buat anti jamurnya itu. Anti jamur. Nah, jadinya semua produk kita yang nyuci di kita pasti kita kasih. silika gel. Karena kayak misalnya stroller ini atau sepatu atau helm mau disimpan, kita kasih itu biar aman dari jamur. Lebih awet, biar nggak lembab ya. Betul. Itu berapa sih silika gel tuh satu? 1 kilonya mungkin bisa nyampe 50.000 sampai 100.000 1 kilonya. Oke, jadi belinya tuh silika gel sekiloan. Iya, maksudnya 1 kilo itu bisa isinya sekitar 1.000. 1000 yang kecil-kecil itu ya, yang udah dikemas-kemasin itu ya. Ya, tapi tergantung ukuran, tergantung gramnya. Oh, tergantung gramnya juga. Iya. Oke, luar biasa. Betul. Oke, mantap. Luar biasa guys. Tadi kita udah tahu banyak banget nih dari omset, modalnya, dan cost-nya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kan sekarang Aransius udah lumayan ya, di daerah sini juga orang juga udah tahu nih ada Aransius. Nah, dulu Mas Tri Nur Arifin nih ketika baru memulai usaha ini, itu gimana sih untuk mempromosikan usaha ini, Mas? Kita awalnya promosinya via Facebook. Kita masuk ke semua grup-grup perumahan, Facebook perumahan di sini. Oh gitu, ke Facebook di perumahan gitu ya? Jadinya di perumahan sini punya grup Facebook. Oh, oke. Buat jual beli jadinya. Oke. Kita ngupload di situ, kita jualan di situ. Oke. Kita taruh nomor handphone, alamat kita, dan produk-produk kita. Oke. Tapi produk yang saya tampilkan itu bukan produk nyolong dari Google, ngambil dari Google atau apa, tapi itu bener real yang saya kerjakan. Oke, kreativitas sendiri gitu ya? Iya, jadinya kayak saya nyuci stroller, saya Foto? upload di grup itu. Foto? Upload. Karena berarti ini bukan benar yang saya kerjain. Benar, ini adalah hasilnya ya. Iya. Oke, betul. Kemudian apa lagi tuh selain Facebook, grup tadi? Terus kita juga iklan di Facebook. Ya, oke, ke Facebook. Facebook. Instagram mungkin ada nggak nih? Nah, kita juga punya Instagram. Ada juga apa nih Instagram yang boleh dikasih tahu? Instagram kita namanya Aransius Care. Aransius Care. Oke.
Kenapa nggak panjang biar padat? Ya, biar simpel. Simple dan mudah diingat, Aransus Care. Gampang dicari juga ya, Mas? Ya. Oke. Dan kita pun juga ada di Google ketika teman-teman semua yang ingin mencari Aransus and Apparel Care, insya Allah akan langsung nemu profil kita, Google bisnis kita di situ. Bisa kalian cari alamat, produknya apa aja di situ, dan press list harga juga ada di situ. Oke. Terus kalau misalnya mau lihat produk-produk terupdate kita, itu semuanya ada di Instagram. Oke. Jadinya hasil dari cucian kita, terus produk apa aja yang pernah kita cuci, itu semua bisa kalian lihat di Instagram. Dan di Instagram itu juga kita udah lengkapi profil kita. Jadinya tinggal kalian klik aja lah, kalau mau mesen tinggal klik atau apa. Nah itu terus pembayarannya biasanya mereka cash atau kalau kita bebas customer, ada yang cash, ada yang minta transfer. Bisa juga ya? Bisa, kita mah bebas karena customer maunya apa, apalagi di musim pandemi gini, banyak orang yang nggak mau bersentuhan langsung, masih cash kan? Betul. Biasanya dia mintanya transfer gitu. Oke. Nah jadi kalau kita simpulin nih, Mas Tri ini menggunakan media online ya untuk melakukan promosi secara gencar gitu ya, supaya mereka tahu. Nah itu bisa kita gunain juga nih. Memang media online ini adalah media yang harus di zaman sekarang apalagi ya kita gunakan untuk mempromosikan usaha kita gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, Mas Tri kan pasti punya harapan dan cita-cita Aransus ini tuh semakin besar dan semakin dikenal lagi dan semakin banyak transaksi-transaksinya. Nah, kira-kira Mas Tri punya nggak sih inovasi atau sesuatu yang akan dilakukan nih untuk mengembangkan usaha Mas Tri? Ini rencananya kita inovasinya akan berkembang ke arah Aran sofa. Apa itu maksudnya Aran sofa? Aran sofa mungkin Aran yang membersih bisa laundry sofa, sofa rumah. Oke, jadi sofanya bisa dibersihin di sini gitu ya. Sekarang belum bisa nih berarti ya? Kalau saat ini belum. Oke. Tapi kemungkinan mudah-mudahan nextnya kita bisa ke arah ke sofa. Karena menurut saya di sini pasarnya masih belum ada, masih kurang, bukan belum ada, masih kurang. Nah, saya mau mengambil pasar itu, cuci sofa, terus jok mobil. Kan biasanya mobil nih dalam pada kotor. Benar. Joknya sama furniturnya. Rencananya ke arah salon mobil juga. Oke. Dan palingan juga sama mau laundry atau cleaning spring bed atau tempat tidur ya? Iya, tempat tidur. Biasanya kan itu nggak pernah dicuci tuh, keringet di situ, kotor di situ, banyak jamur. Tahu aja tempat tidur gue juga nggak pernah. Nah itu, karena bingung nyucinya bagaimana. Bener, itu bener banget. Kalau dicuci basah nanti rusak, itu ada tekniknya. Itu ada tekniknya juga. Ada lagi tekniknya. Beda lagi sama sepatu nih. Beda. Nggak bisa disikat aja kayak pakai bulu kuda tadi. Kelamaan. Oke. Jadinya kalau spring bed kan nggak mungkin kita cuci 2 hari sampai 3 hari kemudian baru kering. Orangnya mau tidur di mana nggak mungkin kan? Masa di lantai gitu. Nah itu. Mungkin lah gitu. Jadinya gimana caranya pagi kita cuci, sore atau malam udah kering. Luar biasa. Nah, terima kasih banyak Mas Tri. Nah, terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan yang mungkin bisa menjadikan motivasi buat teman-teman di sini yang pengen nih mulai usaha untuk cuci sepatu seperti ini? Silakan. Oke. Untuk bisnis Sus Care ini sebenarnya modalnya dikit. Yang penting tekun belajar dan mau berusaha, dan jangan takut untuk mencoba dan memulai. Setuju. Karena pada dasarnya juga Mas Tri ini juga dulu nggak langsung jago ya. Enggak. Awal-awal juga nggak bisa apa-apa gitu kan, gali informasi, belajar terus dan lain-lain. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Tri Melevin sudah mau kita gali informasinya. Nah, karena nih sepatu gue udah lama banget nggak dicuci. Kalau nggak salah terakhir gue cuci sepatu tuh itu juga sendiri tuh pakai sabun-sabun gitu aja. Itu tuh waktu awal PSBB bulan Maret. Nah, kurang lebih berarti udah 6-7 bulan nih. Nah, boleh nggak minta tolong nih sepatu gua tolong dicuciin nih sama Aransus, oke ya? Oke, siap. Terima kasih semuanya. Thank you. Berikut ini adalah tahap-tahap dari cara mencuci sepatu. Pertama, siapkan semangkuk air, sikat, cleaner, dan lap microfiber. Kemudian, teteskan beberapa tetes cleaner
ke dalam mangkuk berisi air. Celupkan sikat ke dalam mangkuk air, kemudian teteskan beberapa tetes cleaner ke dalam sikat. Lalu, mulailah menyikat bagian per bagian. Untuk bagian awalnya, kita dapat memulai dari menyikat bagian outsole, lalu ke midsole, lalu dilanjutkan ke bagian upper, lalu ke tong atau lidah dari sepatu. Sehabis disikat, dapat dilap menggunakan lap microfiber. Nah, berikutnya kita bersihkan bagian dalam, yaitu pertama bagian lining, lalu bergerak menuju insole. Sehabis disikat, dapat dilap menggunakan lap microfiber. Setelah selesai semua bagian disikat dan dilap, waktunya dikeringkan. Jangan dijemur di bawah matahari secara langsung. Cukup diangin-anginkan saja. Semprotkan parfum sepatu agar sepatu menjadi lebih fresh. Ini Mas, Oke, sudah selesai nih Mas Tri ya? sudah. Oke. Semoga puas dengan hasilnya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Tri. Sama-sama. Mari. Oke guys, sudah selesai ini ya hasilnya. Coba kita lihat. Wow, bersih dan wangi. Kalau kalian bisa cium wanginya, wanginya itu wangi apel. Wanginya apel. Oke, kita coba pasang. Oke. Oke guys, tadi kita udah banyak banget kulik informasi dengan Mas Tri Nur Arifin terkait dengan usaha cuci sepatu. Nah, bagi kalian yang mungkin pengen juga buka usaha cuci sepatu, semoga informasi yang tadi udah kita kulik dapat bermanfaat buat kalian semua. Dimana intinya usaha cuci sepatu ini modalnya tidak begitu banyak. Yang penting kalian terus gali informasi mengenai teknik dan skill untuk membersihkan sepatu tersebut. Oke, bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan ataupun kalian pengen request nih terkait dengan UMKM ataupun franchise yang kalian pengen kita bahas di next video, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Nah, please support terus channel kita agar kita dapat terus berbagi informasi terkait dengan seputar bisnis dengan cara subscribe, like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, see you in next video. Bye-bye. Muka ini bang, bersih bang. Bang, kalau saya udah laku bang, yang ini bang belum bang. Pakai sabun yang paling mahal aja bang, biar bagus, biar bagus.